KM Masjid ya. Lagi Lutfi ini tapi kayak Lutfi bukan FPR. Ya dan Kiai Aziz banggakan pada teman-teman Martin terus KKN PNU DKI Jakarta. Alhamdulillah ini yang kemudian diinisiasi di koordinator oleh mantan sebelumnya ya kalau bisa saya ada mantan Action alumni ada lagi jadi Jakarta Utara beliau ketua PC LTM PCRI Jakarta Utara ada PJJ yang berbadan besar berjiwa besar dan serba besar dari usaha baru ini dari pejabat negara ini ketua Tanfidiyah Lantin Pisangan Baru dan ada wakilnya ada staf saya Gus Aziz itulah kami datang mempererat ukhuwah Nahdien dan kita yang lama kemudian baru tergagas pada hari ini. Alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah untuk keberkahan turun untuk kita semua. Dan kita sebagai santri dari Mbah Hasim dan juga Al-Ganteni seperti yang sudah digagas oleh para ulama bahwa Nahdien salah satu organisasi terbesar di dunia ini satu-satunya yang diberikan oleh para wali mudah-mudahan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan bermanfaat. Kami membawa rombongan ini tujuannya ingin menyambungkan silaturahmi sudah kita mulai di awal pertama salam pada beliau dan mudah-mudahan ini menjadi pengikat di antara kita semua. Kita tahu Ulum Marzuki mendapatkan perintah dari Habib Ali Bintang untuk testimoni kondisi NU yang berbeda di Jawa dan kemudian beliau lah menjadi salah satu penggagas NU di Jakarta bersama Habib Ali Bintang. Dan Habib Ali Bintang adalah salah satu orang yang kemudian ketika proklamasi kemudian Bung Karno sebagai sosok di wilayah Solo dulu ke Habib Ali Bintang. Inilah gerakan NU bagaimana untuk menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga bangsa dan negara itu prakarsa dari saya seperti itu. Monggo nanti dijelaskan oleh para kiai yang ada di sini. Terima kasih dari saya hanya membawa kayak kacak-kacak doang. Gimana kira-kira kacak-kacak itu kayak apa gitu? Apa kita berantakin gitu ya. Terus itu tujuannya mempereratkan kembali. Perlu kita ketahui selama kami turun di wilayah ini, geliat NU itu sudah mulai semakin diterima oleh masyarakat. Itu saja barangkali dari kita. Dan ada pun oleh-oleh seperti ikatan batin ya rasa mahabbah nggak ada harganya apa-apa. Yang berharga itu yang begini. cucur. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mangga di siapa? Dari mana yang nama? Ya, saya ini dulu. Saya bisa. Nanti tinggal kontaknya pada Zuhur. Di mana nanti saya Cek. Di sini udah di koneksi yang di mana? Yang kedua di mana? Ada. Udah ngomong nggak? Ya, dia nggak makan kayak lah. Kalau sini foto deh, mungkin foto. Yang lagi foto yang rajin. Saya kelihatan nggak? Halus deh. Kita bantu ya. Ayo.
Oh. Jadi kayak terus ya. Jadi makanya ini kontraknya panjang lah. Jadi memang juga bolak-balik mahal ini. Bolak-balik mana? Kalau aja nih. Ini satu dulu. Itu sebelah banget. Dia lupa tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, makan ramad luar biasa. Amin. Iya, bagi teman-teman NU yang belum pernah kesini, bisa di anak di DKI, belum mampir ke makam Guru Basuki. Ya. Nih, Guru Bakir yang di tempat saya nih, Guru Bakir. Guru Bakir. Barunya ini barunya apa? Ini anaknya. Oh, anaknya. Iya. Iya. Guru Bakir itu turunannya kayak nanti ceritain dia ya soal membayar Ini ibunda beliau, ibunda pejuang yang masih dari Syekh Maulana Gresik ya, dari ibundanya. Ini penantu Muhammad Bayu. Sebenarnya orangnya nggak mau dirubah. Jadi kita mau bikin seperti itu, tapi dari barisnya rapikan. Iya, disamakan tadi keluarganya minta yang ada di sudah. Ini semua anak, kemudian istri. Emang itu didirikan Mesti itu belum di pertama ini. Kalau Guru Bakir yang baru masuk Soleh Tambul. Habis Soleh Tambul. Perjuangan. Campur kopi. Juga di beliau. Nanti dipel ya, dipel. Iya, Pak. Terakhir, dan Prasono itu ya, Ustaz Prasono terakhir ini. Iya. Cuma kalau kalau yang belakang itu udah habis ya? Dulu apa? Ya. Kalau ada yang masih bisa kan Kalau bapaknya itu kan Ustaz Firdi di Iya, beliau orang sana ya. Iya. Abah Junet. Nah, Pak Junet. Ya. Ustaz Fikri sebulan sekali ngajar di sini. Iya. Kalau kemarin itu makanya dia dimimpiin di musola tuh bikin. Udah muter musola belum? Kan Guru Basuki ngajar 1920. Iya. Malam itu malam Jumat. Udah di sana. Udah deh. Kemarin kan apa di malam. Iya. Nanti siap. Yang pertama mewakili genap pengurus Masjid Jami Al Marzuki dan seluruh keluarga besar Almarhum Guru Marzuki bin Mirsad. Yang pertama tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, terus kepada Ustaz Baidillah Dahlan beserta jajarannya yang alhamdulillah kali ini 29 Oktober 2022 atas izin Allah bisa bersilaturahmi ke Masjid Jami Al Marzuki sekaligus juga menziarah makam almarhum almarhumah Guru Marzuki dan juga meluangkan waktu berbakti sosial bersama, bersih-bersih masjid dan makam. Iya. Tentunya sekali lagi ini adalah suatu rasa syukur kami karena biar bagaimanapun juga almarhum Guru Marzuki bin Mirsad dengan Nahdlatul Ulama itu tidak bisa dipisahkan. Betul. Seperti sejarah sebelumnya yang kita tahu, seorang Guru Marzuki bin Mirsad adalah salah satu pencetus. Kalau dibilang pendiri, kalau pendiri NU itu kan Iya, Mbah Hasyim. Mbah Hasyim. Tapi beliau memang tokoh yang menyebarkan
pertama kali Nahdlatul Ulama mencetuskan itu di DKI Jakarta. Tentunya kenapa? Karena beliau melihat apa yang Mbah Hasyim dirikan NU di Jawa Timur ternyata memang sama visi misinya dengan apa yang sudah beliau tanamkan di Jakarta ini. Gitu. Nah, yang kedua tentunya sekali lagi mewakili baik itu pengurus masjid maupun keluarga besar, rasa syukur yang tiada terhingga ini mudah-mudahan menjadi satu jalinan silaturahmi yang kuat. Ya, insyaallah, insyaallah. Amin. Dan semua jasa baik semua, niat baik semua dari LTM NU DKI mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ridho semuanya, ini semua tentu bukan adalah rasa cinta, rasa mahabbah kepada seorang Guru Marzuki yang kita tahu beliau memang adalah tokoh ulama DKI Jakarta sebagai pencetus atau penyebar Nahdlatul Ulama pertama di Jakarta sebelum masa kemerdekaan. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan, rasanya suatu ungkapan rasa yang haru, syukur tiada terhingga. Alhamdulillah. Karena beberapa kali masa-masa sebelumnya juga silaturahmi Nahdlatul Ulama ke Masjid Jami Al-Marzuqiyah ini juga sudah berjalan baik. Alhamdulillah. Ini yang keberapa kira-kira? Kalau saya nggak bisa hitung jalinan, yang kesekian kalinya lah pokoknya. Tapi intinya jalinan silaturahmi terjaga, baik itu lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama DKI Jakarta tidak memutuskan silaturahmi karena berdasarkan sejarah latar belakang siapa seorang Guru Marzuki itu. Nah, itulah rasa bangga kami, rasa syukur kami bahwa jalinan kuat Nahdlatul Ulama DKI Jakarta wabil khusus lembaga takmir masjid. Yang kalau lembaga takmir masjid memang baru hari ini nih. Oh gitu. Baru kali ini nih. Ya secara organisasi, mungkin kalau secara individu. Insya Allah amin. Mudah-mudahan, iya. Dari ini langkah baik yang pertama tentunya ke depan mudah-mudahan. Amin. Berkesinambungan, berkelanjutan, tak lain tak bukan tentunya adalah mengharapkan keberkahan. Kita hanya sebagai generasi penerus yang tentunya perjuangan-perjuangan para alim ulama kita ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jazah yang perlu kami sampaikan sekali lagi, jazakumullah khair, berkah untuk kita semua, berkah untuk LTM NU DKI dan juga untuk seluruh jamaah masjidnya, pengurus masjidnya, Nahdlatul Ulamanya, kita semua insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Kiai dimulai kita pertama bangunan terus kemudian inilah tahun 1969. Inilah bangunan awal dimulainya bangunan awal Masjid Jami Al-Marzuqiyah. Coba dinyalain lagi. Ini lampunya apa namanya? Otomatis ya dari sentral ya. Kalau sore baru hidup dia. Oke. Wah, luar biasa. Jadi kayak kalau cahaya ini aja betul. Ngeset begitu. Inilah tokoh-tokoh. Mana Guru Marzukinya kira? Tidak ada. Ini tahun 1969. Ini posisi ini di bagian sayap bangunan pertama yang sekarang udah ini. Jadi menghadap dari posisi selatan diambilnya dari menghadap ke selatan ya. Jadi ini bangunan awal masjid Jami Al-Marzuqiyah. Bangunan awalnya sudah habis terbongkar semua. Posisinya di sebelah sana. Ini, iya. Nah, terus yang ini? Nah, ini mereka para sesepuh tokoh-tokoh Cipinang Ulama, Cipinang Muara berfoto di depan makam Guru Marzuki. Coba inilah. Nih. Ini makam Guru Marzuki. Ini makam Guru Marzuki. Awal seperti ini. Sebelum direnovasi inilah makam. Nah, ini keluarga besar dari Duriahnya. Bukan, ini dari tokoh-tokoh masyarakat. Ini Bapak Lurah Cipinang Muara yang pertama, Pak Haji Abdullah. Iya, saya kenal. Betul. Anak-anaknya saya kenal yang saya betul. Beliaulah yang mencetuskan pertama untuk. Dan ini lurah terlama ini. Betul. Di Muara. Begitu. Seumur hidup ya? Iya, enggak juga sih. Tapi pertama setelah transisi dari masa G30 SPKI, Lurah sebelumnya karena terlibat G30 beliau menggantikan, dan beliaulah yang mencetuskan untuk mendirikan Masjid Jami Al-Marzuqiyah bersama putra dari Guru Marzuki, Guru Ma'mun, yang makamnya di ujung ya. Iya, coba kita lihat makbarohnya. Jadi
Baik, dari Dari mana? mana? Ya? Dari mana kira-kira menceritakan? Di sini. Naik. Iya. Silakan, Kiai. Ayo, ayo, ayo. Ya. Ya, jadi ini perubahan bentuk makam Yang tadi yang tadi di foto awal pertama. Heeh. Perubahan ini setelah Masjid Jami Al-Marzukiah juga dilakukan renovasi total. Oh, gitu. Betul. Jadi dari tahun 1970 masjid yang pertama sekali dibangun Masjid Al-Marzukiah ini yang sebelah selatan ini yang masjid pertama. Seperti yang ada di gambar tadi, di foto tadi. Kemudian tahun 2006 2006. dilakukan. Berarti baru dong. Iya. Yang mana? Yang di Ini yang direnovasi semua ini. Jadi dibongkar total Masjid Jami Al-Marzukiah diawali tahun 2006. Waktu itu Pak Fauzi Bowo sebagai wagub ya. Waktu itu masih betul, wagub betul. melakukan. Yang saya bilang sama Sulhan itu ya. Iya, Sejawat. betul. Iya, iya, iya. Jadi beliau melakukan meletakkan batu pertama yang panjang. Sampai 2013 pembangunan masjid ini menghabiskan biaya hampir 7 miliar lebih. Subhanallah, 7 miliar. Itu murni dari swadaya masyarakat. Iya. Dari kaum muslimin yang tentunya yang mereka lihat adalah karena kita satu paket pembangunan Masjid Jami Al-Marzukiah dan pemugaran makam Guru Marzuki bin Mirsad. Jadi karena satu paket itulah barangkali inilah salah satu hasil dari keberkahan beliau. Iya. Artinya jamaah umat Islam secara ikhlas, secara sukarela begitu ringan tangannya untuk bagaimana supaya Masjid Jami Al-Marzukiah ini bisa berkembang dan nah, kalau bangun. yang di sini Setelah ini Guru Marzuki, kemudian ini adalah ibunda beliau. oh Ibunda dari Guru Marzuki, yaitu Ibunda Haja Fatimah. Abahnya di mana abahnya? Abahnya Guru Marzuki makamnya di Rawabunga. Oh. Karena beliau kan pertama tinggal di sana di sekarang masjid Al-Anwar ya. Al-Anwar. Di sana betul. Nanti insya Allah kita ke Anam. Iya. Ya ini. Iya ini ibundanya. Nah ibunda Guru Marzuki ini silsilahnya masih dari keturunan Syekh Maulana yang di Gresik. Ya. Masih ada keturunan ke sana. Iya. Jadi Guru Fatimah binti Syihabuddin. Syihabuddin ini silsilahnya terus ke atas sampai ke Syekh Maulana Gresik. Ya. Terus yang kemudian inilah yang tadi bilang anak. Nah, ini yang pertama. Ya. Nah, ini Guru Makmun. Guru Makmun. Guru Makmun lah yang mencetuskan karena dulu Guru Marzuki sampai akhir hayatnya itu tidak membuat masjid, tidak membuat apa, hanya berupa surau, bangunan kecil. Peninggalan beliau sampai dilanjutkan oleh Guru Muhammad Thohir pun menantu beliau. Itu nggak ada bangunan masjid, tidak ada peninggalan masjid, tidak ada peninggalan pesantren atau apapun itu. Karena banyak kan yang bertanya, Guru Marzuki pesantrennya yang nggak ada. Karena Guru Marzuki sistem ngajinya benar-benar ngaji tradisional gitu ya. Iya, artinya hanya meninggalkan inti aja dari surau aja gitu. Nah inilah Guru Makmun. Beliaulah yang akhirnya berinisiatif bagaimana peninggalan dari seorang Guru Marzuki bisa ada abadi, bisa disaksikan lah. Akhirnya dibuatlah, dicetuskanlah. Sama anaknya berarti. Iya. Sama Guru. Ini Guru Makmun. Guru Makmun. Iya yang nah, mencetuskan. ini yang berbeda ini kenapa? Nah ini kalau berbeda ini masalah ini aja sih ya. Iya. Ini dari inisiatif dari mungkin putra putri almarhum Guru Bakir. Oh, Guru Bakir lah yang lebih banyak berkecimpung meneruskan perjuangan Guru Marzuki di Nahdlatul Ulama. Oh gitu. Beliau Guru Bakir. ya? Sampai ada yang mengkultuskan seorang Guru Bakir itu Guru Marzuki. Karena Guru Marzuki tidak ada foto. Kita pun keluarga, anak, apa istri. mirip bentuk wajah. Katanya begitu. Katanya begitu. Jadi sampai foto Guru Bakir dianggap itu Guru Marzuki padahal tidak. Iya. Padahal anaknya. Padahal anak. Anak yang keberapa ini? Kalau beliau anak kedua ya, dari yang istri yang kedua. beliau? Bukan, yang pertama perempuan anaknya. Jadi ini Guru Bakir ini adiknya. Iya, siap. Gitu. Jadi ini Guru Bakir. Ya, masuk di dalam jajaran strukturan NU. Iya, ini yang beliau yang lebih banyak berkecimpung melanjutkan perjuangan Guru Marzuki di Nahdlatul Ulama. Lanjut, Kiai. Iya. Silakan di Nah, ini anak pertama. Anak pertama Guru Marzuki. Namanya Guru Malik. Oh, jadi beliau tinggal empoknya ini kakak, Guru Bakir. kakak, abang. Empok dong. Kakak kan ini kakak ya? Kakak laki. Iya, abang gitu. Nah, ini dua kesana itu adalah istri beliau. Oh,
Istri pertama dan istri kedua. Ini ngomong-ngomong Guru Marzuki itu bininya berapa sih? 4. Wah, luar biasa. Maka harus bininya 4 tuh. biar- Iya, jadi 2 ada di sini, istri yang ketiga di Kemang. Itu orang tua dari Kiai Abdul Ghafur yang juga ada di sana peninggalannya Al Marzukiah juga namanya. Iya. Sekolah di Jati Bening ya. Ini yang ngomong-ngomong kita ini belum kenalan. Kalau jenengan siapa? Kalau saya dari Cicit sudah jatuhnya. Oh, Cicit. Cicit. Ya. Dari anak Guru Marzuki yang Yang perempuan. istri yang? pertama. Dari yang pertama. Jadi Guru Bakir dari istri yang kedua. Oh, iya. Guru Malik anak pertama dari istri pertama gitu. Gitu. Guru Malik nih yang di Rawabunga juga di Rawabangke. Insya Allah Gitu. nanti biar masuk di dalam struktur NU lah, kayak meneruskan Guru Marzuki dan Amin, insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan dari keluarga adik beliau nih, namanya yang Sulhan. Sulhan itu cucu dari anaknya bapaknya apa namanya? Haji Jawad. Iya benar, Ya. betul. Haji Jawad. Nah, Haji Jarib, Haji Jawad. Betul. Saya Itu akrab dari dulu. keluarga beliau yang lebih banyak melanjutkan kiprahnya di NU. Iya, termasuk nanti jenengan ikut. Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, ngomong-ngomong, mana lagi kira-kira? Fotonya menghadap ke sana. Nah, ini bangunan pertamanya masjid. Ini yang Iya, ini bangunan pertama. Hanya sebatas ini. udah pakai itu besi-besi. Ini kan sudah dibongkar total, masjid lama dibongkar total sama Nah, sekali. ini akhirnya fungsinya untuk apa? Masjid utamanya ini. Tadi program kita memang sebagai terutama kalau untuk penampung jamaah yang tidak menampung untuk kegiatan hari-hari besar, biasanya sholat Jumat maupun hari raya, dan juga untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, majelis taklim dan lain sebagainya. Dari mana Ini. ke mana nih awalnya ini? Masjid aslinya ini. Ini dari samping ini, Ya. ini mihrabnya, persis di sebelah makam ini mihrab dulu. Ini mihrabnya di sini sampai batas pagar sana. Oh gitu ya. Dan Alhamdulillah. belakangnya persis sampai di pinggir kali yang dibongkar sekarang sudah jadi itu kali? kali suntar sudah. Coba lihat Jadi inilah kali. Nanti kita langsung Iya. masuk ke bangunan yang asli. Coba Iya, lihat. ini. Itu apa? Bangunan apa lagi? kalau yang di sebelah sana itu adalah setelah pihak Yayasan Masjid Jami Al Marzuki. Oh ini sudah berbentuk yayasan? Sudah. Alhamdulillah. Yayasan Masjid Jami Al Marzuki dan yayasan membangun rencananya untuk gedung serbaguna. Oh, Serbaguna yang rencananya adalah untuk nanti kepentingannya juga untuk kemakmuran masjid dengan nanti akan dijadikan gedung serbaguna, ada ruang-ruang kooperasi dan lain sebagainya yang sifatnya nanti untuk kemakmuran masjid juga. nah, apa dari PBNU udah ada silaturahim atau kita silaturahim ke PBNU dengan kepengurusan yang lama baru? dan Begitu, lain sebagainya? iya. Bagi- Di Yayasan ketuanya Bapak Haji Khairudin. Beliau lah yang bertanggung jawab untuk masalah pembangunan gedung serbaguna. Jadi masjid yayasan tersendiri. Betul. Yang Masjid, sana. iya. Oh iya. Siap. Jadi gini, yayasan masjid setelah selesai seperti ini, tetap kita di bawah Yayasan Masjid Jami Al Marzuki ya. Dan yayasan sekarang fokus untuk membangun gedung serbaguna. Untuk nanti hasilnya juga untuk kemakmuran masjid. Begitu rencananya. Oh, lagi dibangun ya? Iya, Lagi ini dibangun. lagi dibangun sebelah sana. Rencananya nanti gedung serbaguna. Gitu. Apa perlu diliput, Kang Dodi, bangunan? Apa cukup? Bangunan. Yang penting kan sejarah Ininya aja ya. Kemudian yang Ah, di dalam. iya. Yang di dalam. Yang di dalam. Jadi ini bangunan lama Bangunan akhirnya lama. menjadi majelis taklim. Majelis dan tambahan sebagai bagian dari ruang utama yang sekarang Terus Masjid Jami Al tahun Marzuki ya. 2006 ini. Iya. sampai 2013 Dibangun lah ini. dibangunnya ini. Iya. Nah ini luar biasa ini. Luar biasa ornamennya. Tapi ini listriknya otomatis juga kan? Enggak, kalau ini semua pakai. Nah, Hanya yang di luar itu. Coba kalau dilihat Iya, biar betul, betul, kemegahan betul. masjid ini Iya. betul-betul terlihat. Baik. Bentar. Tolong nyalain lampu ini yang di atas. Ya deh. Luar biasa. Bentar, saya pegang. Sudah lampu ini sudah. Lampu yang atas ya. Nyalain. Ini semua ini nyalain. Iya. Inilah teman-teman LTM PWNU DKI Jakarta, masjid yang kemudian menjadi embrio kegiatan di sekitar lingkungan Muara. Nah, ini yang kemudian pernah beberapa teman yang dari Al Marzukiah itu kemudian menggagas membangun di eranya Fauzi Bolo yang sudah saya sampaikan. Iya. Inisiasi penggeraknya adalah rekan saya Bang Sulhan Jawad. Betul. Monggo, ini soalnya ornamennya itu luar biasa. Arsitekturnya ini dari mana dan apa gitu? Iya. Jadi Ini baru ada yang selama saya lihat gitu ya. modelnya ini
diilhami dari mana? Barangkali wangsit dulu, tahajud Ini dulu atau gimana? kita pada waktu itu pengurus masjid waktu awal mulai dibangunnya ini itu tentunya atas izin dari sesepuh ulama-ulama setempat gitu ya, Ridwan ya. Dan Bismillah dengan waktu itu dimulainya pembangunan masjid ini saldo kas masjid cuma sekitar 40 jutaan, bayangin. Luar biasa. 40 juta. Tapi atas ridho dari guru-guru ulama-ulama sini sebagai penerus dari Guru Marzuki, akhirnya bismillah dimulailah peletakan batu pertama itu. Jadi 2000. modalnya 40 dengan 40. bismillah. Iya. Bagaimana kemudian masjid menjadi gerakan memakmurkan masjid Betul. dan dimakmurkan Iya. masjid. Begitu kira-kira. Iya. Yang kedua tentu keriduan dari Guru Guru Marzuki. Marzuki, barokah dari Guru Barokah Marzuki. dari Guru Marzuki karena kita waktu itu paketnya pembangunan masjid dan pemugaran makam. Pemugaran makam. Jadi satu paket. Kayak gitu. Mungkin kalau ya itu tadi lagi-lagi kita apa namanya? Ini Keberkahan. idenya gimana ini? Ini semua murni dari Pimpro nih, Ustadz. Dari Pimpronya. Kita dari pengurus masjid pada waktu itu menyerahkan sepenuhnya bagaimana bentuk masjidnya, bagaimana ininya. Jadi berupa insinyurnya maket. langsung Iya. dari- Dan kebetulan sudah almarhum nih. Langsung dari Iya, kayak gitulah. karena Jadi Masjid Cagar Budaya. Jadi ketua panitia pembangunan masjid pertama waktu itu ke Pak Haji Haridin, yang pada akhirnya setelah dibentuk yayasan pembangunan masjid, setelah pembangunan masjid selesai, beliau melanjutkan mendirikan yayasan. Ini dari mana ininya? Kiai? Ini semua murni kita dari, iya, bukan dari apa ya, dari pimpinan proyeknya waktu di sini ya. Ini murni dari, iya, gitu. Luar biasa, jati ya. Jadi sampai ini Iya, ornamen ini semua, juga nih. semua. Bentuk Iya. tukangnya dari mana? Tukangnya apa dari sini? Sepenuhnya serahkan sama apa? Pimpro itu. Pimpro itu ya. Tapi ada sebagian juga dari orang sininya dilibatkan gitu Iya, ya. iya. Dilibatkan Sampai karena harus biar bagaimanapun. berbentuk alangku. Iya. Ini sebenarnya juga udah dari maket awal udah banyak berubah. Karena mungkin karena melihat situasi di lapangan ternyata berbeda dengan maket awalnya. Iya. Gitu. Contohnya perubahan yang sangat signifikan ini nih. Tanah. Tempat wudhu ini samping tadinya di maket tidak ada. Akhirnya kita inisiatif dari pengurus setelah jadi tolong dan permintaan jamaah juga. Karena tadinya tempat wudhu hanya di sudut sebelah selatan sana. Karena jaraknya begitu jauh dimintalah agar lebih dekat. Jadi banyak yang agak Kita dari tadi bercerita soal sejarah Guru Marzuki dan lain sebagainya, Iya. termasuk pemugaran dan pelebaran masjid Iya. ini. Saya belum mendapatkan apa kegiatan yang rutinitas iya. Mengisi tentu untuk kemakmuran masjid kita seminggu ada 4 kegiatan taklim. Ya, Jadi taklim malam Selasa, Malam taklim Selasa. malam Rabu, malam Rabu, taklim malam Jumat, malam Jumat, taklim Sabtu subuh. oh Sabtu subuh. Dan yang sebulan sekali itu taklim minggu ketiga malam Senin. Nah, semuanya dari keluarga, dari itu Iya. dia, apa dari ada yang- Itu kesemuanya dari keluarga guru-gurunya. Untuk malam Selasa dari Ustadz Bisril Hafi sama cicit dari beliau juga Guru Marzuki. Malam Rabu Ustadz Abdullah juga cicit. Kemudian malam Jumat, nah ini kalau malam Jumat Guru Syihabuddin, beliau tinggal sesepuh cucu Guru Marzuki. Dari anak dari Guru Muhammad Thohir. Tinggal beliau satu-satunya ya. Semua kayak Masya Allah, alhamdulillah. Dan yang untuk Sabtu subuh Ustadz Lukman cicit juga. gitu. Dan malam Senin Ustadz Fikri cicit juga. Ustadz Fikri Junaidi. Dulu malam Kamis Habib Ali. Karena beliau sudah ya berpulang. Habib Ali Tebet. Jadi belum ada pengganti kita sampai saat ini. Kayak Susah nyari pengganti. Betul. Begitu. Itu kegiatan kita di samping yang sebulan sekali taklim mingguan Ustadz Fikri juga untuk kaum ibu di minggu keempat, minggu pagi untuk kaum Jamaahnya ibunya. dari mana aja, Ki? lingkungan. Itu dari mana aja deh. Oh iya. Kita nggak menutup diri, welcome aja lah. Silahkan seperti itu. Baik, terima kasih itu beberapa Alhamdulillah. kegiatan-kegiatan LKM Iya. yang udah DKI Jakarta. Alhamdulillah kami iya. ditemani oleh Kiai siapa? Jangan sebut Kiai, saya Lutfi. Kiai Lutfi aja. Lutfi, Lutfi aja. Lutfi cicit daripada Guru Guru Marzuki. Marzuki, ya Allah. Terima kasih banyak, Kiai. Mudah-mudahan ini menjadi ikatan mahabbah kita antara Amin. NU DKI
dengan keluarga Turiah Guru Marzuki. Itu saja kalam yang saya sampaikan. Ya. Barangkali insya Allah kita akan berkelanjutan karena program kita banyak. Ada program pemulasaraan jenazah, Betul. program bersih-bersih masjid, itu. program IT masjid, kemudian digitalisasi masjid, Iya. terus manajemen masjid Iya. dan banyak lain sebagainya. Betul, Nanti untuk bersambung silaturahim, Boleh. saya minta nomor teleponnya. Betul. Itu dan perlu itu nanti boleh, kita untuk bersinergi boleh tidak ya. kemudian kami mengadakan kegiatan-kegiatan. Iya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terakhir sebagai kalam yang paling indah dari kita semua dengan doa syukran wa tuntum bil khairi wal barakah wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nggak di syuting? Justru wartawan online itu. Oh, udah tinggi banget ya udah. Oh. Kalau restoran bisa ya? Ini ya.